Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Nurin Insanistri dengan NIM 182221052. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, pertanyaan dari dosen saya, Bapak Sugi, dengan matkul Fisika Komputasi Praktikum dengan kelas B2. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan membuat codingan bilangan random. Pertama, import bilangan random. Bilangan random 1 sampai 20, karena dosen saya untuk mendapatkan soal acak antara 1 sampai 20, kemudian kita print angka random yang dihasilkan. Lalu kita run, dan saya mendapatkan angka random 2. Lalu kita pindah ke Word. Karena untuk nomor 1 angka random yang saya dapatkan adalah nomor 2, maka soal yang diberikan oleh dosen saya adalah kasus pertumbuhan populasi. Lalu soal yang pertama adalah jelaskan bagaimana populasi bakteri bertambah secara eksponensial dalam kondisi ideal. Populasi bakteri bertambah secara eksponensial dalam kondisi
Iya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bertanya kepada ChatGPT. Jelaskan bagaimana populasi bakteri bertambah secara eksponensial dalam kondisi ideal. Mari kita tunggu ChatGPT. Setelah diberi jawaban oleh ChatGPT, dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi ideal, populasi bakteri bertambah secara eksponensial. Artinya, jumlah bakteri meningkat dengan laju semakin cepat seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan eksponensial terjadi ketika sumber daya seperti nutrisi dan ruang melimpah dan tidak ada faktor penghambat seperti persaingan predator ataupun penyakit. Proses pertumbuhan ini bisa dijelaskan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi biner, di mana bakteri umumnya berkembang biak dengan cara pembelahan biner, di mana satu sel bakteri membelah menjadi 2. Setelah pembelahan, kedua bakteri ini akan tumbuh dan siap membelah lagi. Lalu untuk yang kedua ada waktu pembelahan tetap. Dalam kondisi ideal ini, setiap bakteri membutuhkan waktu tertentu untuk membelah. Hal tersebut dikenal sebagai waktu generasi. Waktu generasi ini dapat sangat singkat. Misalnya beberapa bakteri seperti Escherichia coli, atau sering kita sebut sebagai E. coli dapat membelah setiap 20 menit dalam kondisi optimal. Lalu untuk laju pertumbuhan eksponensialnya, setiap bakteri membelah menjadi 2, jumlah bakteri akan meningkat 2 kali lipat setelah setiap waktu generasi. Jika kita mulai dengan jumlah bakteri awal atau sebut saja sebagai N0, jumlah populasi bakteri setelah waktu T adalah menggunakan rumus sebagai berikut. NT sama dengan N0 dikali 2 pangkat T per T, di mana NT adalah jumlah bakteri pada waktu T, N0 adalah jumlah bakteri awal, dan T besar adalah waktu generasi atau waktu yang diperlukan untuk satu pembelahan. Kemudian untuk ciri eksponensialnya, pertumbuhannya bersifat eksponensial. Semakin lama waktunya, maka semakin cepat populasi meningkat. Misalnya, jika dalam satu waktu 1 jam bakteri dapat membelah 3 kali dengan waktu generasi 20 menit, maka pada akhir jam tersebut populasi bakteri akan menjadi 8 kali lipat dari jumlah awal. Namun, pertumbuhan eksponensial ini hanya berlaku dalam kondisi ideal. Dalam kenyataannya, setelah beberapa waktu, populasi bakteri akan mulai melambat dan mencapai titik di mana laju pertumbuhan menurun. Karena hal
Hal tersebut disebabkan oleh faktor pembatas seperti kekurangan nutrisi, akumulasi limbah, atau ruang yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan memasuki fase stasioner atau bahkan kematian jika lingkungan menjadi terlalu tidak mendukung. Setelah mendapat jawaban dari ChatGPT, mari kita jawab di Word tadi. Jelaskan bagaimana populasi bakteri bertambah secara eksponensial dalam kondisi ideal. Bakteri bertambah secara eksponensial berarti jumlah bakteri meningkat dengan laju yang semakin cepat. Jumlah bakteri meningkat dengan laju yang semakin cepat sesuai dengan pertambahan waktu. Hal tersebut terjadi karena sumber daya, contohnya seperti nutrisi dan ruang yang melimpah, sehingga tidak ada faktor penghambat seperti persaingan predator ataupun penyakit. Tidak adanya faktor penghambat. Penghambat Selain itu juga terdapat sumber daya, contohnya seperti nutrisi dan ruang yang melimpah. Lalu untuk proses pertumbuhannya sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reproduksi biner, di mana reproduksi biner ini bakteri berkembang biak dengan cara membelah jenis pembelahannya adalah pembelahan biner, di mana satu sel bakteri membelah menjadi 2. Kemudian setelah membelah, kedua bakteri ini akan tumbuh lagi dan siap membelah lagi.
Yang pertama tadi reproduksi. Di mana bakteri. Selanjutnya untuk waktu pembelahannya, maaf ini tadi proses pertumbuhannya dapat dijelaskan menjadi 4 bagian. Kemudian ada waktu pembelahan. Dalam kondisi ini, setiap bakteri membutuhkan waktu tertentu untuk membelah, yang kita kenal sebagai waktu generasi. Waktu generasi ini dapat sangat singkat. Misalnya, seperti bakteri E. coli dapat membelah setiap 20 menit dalam kondisi optimal. Eh, Lalu untuk yang ketiga ada laju pertumbuhan eksponensial. Karena pada setiap bakteri dapat
membelah menjadi dua bagian, jumlah bakteri akan meningkat 2 kali lipat setelah setiap waktu generasi. Maka dapat dirumuskan eh, NT sama dengan N0 dikali 2 T kecil per T besar. Jumlah populasi bakteri dapat dirumuskan sebagai berikut. Hmm. Maaf, kepencet. Hmm. Kamu. Hmm. Kecil per T besar. Di mana NT sendiri adalah jumlah populasi bakteri. Lalu N0 adalah jumlah bakteri awal. Dan T-nya sendiri adalah T besarnya. Oh iya, ini populasi bakteri pada waktu T ya.
Untuk T besarnya sendiri adalah waktu generasi atau waktu yang diperlukan untuk satu pembelahan. Lalu yang keempat tadi ada ciri-ciri eksponensial. Pertumbuhannya karena pertumbuhan bakteri bersifat eksponensial yang hanya berlaku dalam kondisi ideal. Namun, kenyataannya eh, setelah beberapa waktu populasi bakteri akan mulai melambat dan mencapai titik di mana laju pertumbuhan menurun. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor pembatas yang saya sebutkan di atas tadi, seperti kekurangan nutrisi, akumulasi limbah, dan ruang yang terbatas. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan memasuki fase stasioner atau bahkan kematian jika lingkungan menjadi terlalu tidak mendukung.
Eh, Kondisi eksponensial tadi menunjukkan bahwa pertumbuhannya semakin lama waktunya, maka semakin cepat populasi meningkat. Lalu kita memasuki pada soal kedua, yaitu rumuskan persamaan diferensial yang menggambarkan pertumbuhan populasi bakteri. Pertumbuhan. Lalu kita tanya kepada ChatGPT untuk rumus diferensial yang menggambarkan pertumbuhan bakteri. Eh, dari jawaban ChatGPT, maka persamaan diferensial yang dapat diperoleh dari pertumbuhan populasi bakteri, maka persamaan diferensialnya adalah dN per dt sama dengan Rn, di mana Nt adalah jumlah populasi bakteri pada waktu T dan R adalah konstanta laju pertumbuhan. Biasanya disebut sebagai laju pertumbuhan intrinsik atau per kapita. Dn per T adalah laju perubahan populasi terhadap waktu. Kemudian solusi dari persamaan diferensialnya adalah dN per N sama dengan RDT. Maka diintegralkan kedua sisi, maka didapatkan ln N sama dengan RT plus C dengan mengambil eksponensial pada kedua sisi, yaitu NT sama dengan ERT E pangkat RT plus C, di mana E pangkat C dikali E pangkat RT. Karena E pangkat C adalah sebuah konstanta, maka dapat kita sederhanakan menjadi NT sama dengan N0 E pangkat RT, di mana N
Nol adalah populasi awal dari pada T sama dengan nol. Lalu kita pindah ke Word. Persamaan diferensialnya sama dengan dn per n sama dengan rdt. Lalu kita integralkan keduanya, kedua sisi. N per n sama dengan integral rdt. Maka didapatkan hasil integral dari kedua sisi itu ln n sama dengan RT plus C. Kemudian kita ambil eksponensialnya pada kedua sisi. Maka didapatkan NT sama dengan E pangkat RT tambah C. Lalu RT-nya RT plus C-nya kita pisah. ERT dikali E pangkat RT dikali E pangkat C. Karena E pangkat C adalah konstanta, maka kita dapat menyederhanakannya menjadi NT sama dengan N0 kali E pangkat RT. Oke, di mana N0 adalah
Populasi awal pada T sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 3. Buatlah program Python yang menggunakan runge kutta orde 4 untuk memodelkan pertumbuhan populasi bakteri. Maaf, ini diferensial ya. Baik, kita cari bantuan menggunakan ChatGPT. Buat program Python yang menggunakan metode runge kutta orde 4 untuk modelkan pertumbuhan populasi bakteri. Ini tidak dapatkan programnya. Mari kita pindah ke Google Colab. Lalu kita jalankan. Nah, didapatkan grafik pertumbuhan populasi bakteri dengan menggunakan metode runge kutta orde 4 seperti berikut. Lalu kita pindah di Word. Ini untuk kodenya, lalu untuk algoritmanya.
untuk algoritma pemrogramannya. Pertama-tama kita mengimport NumPy, lalu mengimport matplotlib pyplot, kemudian fungsi yang mendefinisikan persamaan diferensial dn per dt sama dengan Rn, lalu menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan def Runge-Kutta 4 dengan orde 4 dn dt n0 tn0 TF, HR, lalu untuk inisiasi parameter pertama, parameter awalnya, inisialisasi populasi awal N0, lalu inisialisasi laju pertumbuhan bakteri R, misalnya 10% per unit. Lalu bakteri R, pertumbuhan bakteri R, misalnya 10% per unit, lalu kemudian menentukan waktu awal T0, waktu akhir TF, dan langkah waktu H. Kemudian mendefinisikan fungsi persamaan diferensial dn per dt. Yang pertama, untuk penjelasan kodenya, import NumPy NP. NumPy ini digunakan untuk operasi numerik, meskipun dalam kode ini belum digunakan secara langsung. Lalu untuk matplotlib pyplot ini digunakan untuk visualisasi hasil berupa grafik. Lalu def dn per dt TNR ini merupakan fungsi mendefinisikan persamaan diferensial sederhana seperti di atas tadi, dn per dt sama dengan Rn, lalu fungsi menerima 3 parameter tadi, ada T, N, dan R. T-nya ini merupakan waktu, lalu N-nya populasi saat ini, dan R-nya laju pertumbuhan bakteri. Kemudian fungsinya mengembalikan fungsi ini mengembalikan laju populasi bakteri R kali N. Lalu untuk metode Runge-Kuttanya pada orde 4, fungsi ini menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode RK4. Untuk parameter fungsinya sendiri ada dn per dt, dn dt. Untuk mendefinisikan persamaan diferensial dn per dt, lalu n0 ini populasi awal, lalu t0 ini t awal,
dan TF ini T akhir. Lalu untuk H-nya sendiri langkah waktu dan R-nya sendiri adalah laju pertumbuhan bakteri. Nilai awal waktu T0 dan populasinya disimpan dalam T velus ini dan N velus. Lalu untuk implementasi dari Runge-Kutta Orde 4 sendiri, kita menggunakan while. Langkah-langkah Runge-Kutta Orde 4 RK4 ini digunakan dalam iterasi dengan langkah waktu H hingga mencapai waktu akhir TF. Pada setiap iterasinya ada K1, K2, K3, dan K4. Lalu digabungkan untuk memperbarui nilai populasi N berdasarkan rata-rata tertimbang dari 4 perkiraan tersebut dengan rumus N sama dengan N plus K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4 dibagi 6. Kemudian simpan nilai waktu dan populasinya. Lalu mengembalikan nilai daftar waktu dan daftar populasi yang telah dihitung dalam proses. Lalu untuk parameter awal dan panggilan fungsi, NO-nya sendiri adalah 100, R sama dengan 0,1, T0-nya sama dengan 0, TF sama dengan 10, dan H-nya sama dengan 0,1. Inisialisasi nilai awal untuk populasi bakteri, laju pertumbuhan waktu awal, waktu akhir, dan langkah waktu. Lalu nilai ini menentukan durasi simulasi dan resolusi perhitungan. Lalu untuk panggilan fungsinya, fungsi Runge-Kutta 4, ada 4, dipanggil dengan parameter yang telah diinisialisasi dan hasil perhitungan populasi pada berbagai waktu disimpan pada T velus dan N velus. Lalu untuk visualisasi hasilnya dapat kita plot, kita masukkan fungsi-fungsi berikut. Lalu untuk algoritmanya, yang pertama inisialisasi parameter awal. Yang kedua ada mendefinisikan fungsi persamaan diferensial. Kemudian yang ketiga ada menggunakan metode Runge-Kutta. Orde 4. Lalu yang keempat kita simpan nilai populasi dan waktu. Lalu yang kelima ada visualisasi hasil. Untuk outputnya grafik akan menunjukkan pertumbuhan populasi dari awal hingga akhir.
Ini output yang dihasilkan. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.